dan subscribe ya. Terima kasih. Aku akan bagaimana melakukannya, apakah perlu kamu mengaturnya? Jennifer memelototi wanita garis bawah emas dengan marah. Sekarang, adalah bagaimana kamu mengurus masalah ini, dan bukan menanyaiku dengan tidak masuk akal. Kamu orang yang tidak berguna, tidak memiliki hak untuk menanyaiku. Dipermalukan oleh Jennifer di depan umum. Di dalam hati Humas tidak begitu senang, tetapi dia tahu pekerjaannya. Tentu saja tidak boleh bertentangan terus dengan Jennifer. Tetapi sekarang dia juga tidak tahu bagaimana mengurus masalah ini. Dan pada saat ini, melihat Randy Lu dan Linda berjalan masuk, wanita Humas itu bergegas berjalan maju untuk menyapa. Bos Randy, Direktur Linda. Wanita Humas itu sedikit kesulitan dan bingung. Hal ini kamu pergi mengatakan dan mengurusnya, kata Randy Lu. Haha, wajah wanita Humas penuh dengan kesulitan. Bagaimana dia mengatakannya? Kamu beritahu para wartawan bahwa sebenarnya Jennifer tidak tahu sama sekali tentang medis, sebelumnya dia hanya sembarangan bicara. Kata Randy Lu, kamu yang berbicara sembarangan, siapa kamu? Apa hubungannya denganmu? Jennifer dengan langsung sangat marah. Dia berbalik ke arah Linda, berkata, Direktur Linda, kamu harus memberiku sebuah penjelasan tentang masalah ini. Kalau tidak aku tidak akan menjadi endorser kalian lagi. Pergi saja, dari awal sudah tidak ingin membiarkanmu endorse, kata Randy Lu dengan nada yang rendah. Direktur Linda, siapa dia? Aku ingin dia segera meminta maaf padaku, kalau tidak kalian sendiri yang mengurus masalah ini. Jennifer sangat marah, lalu berkata kepada Linda. Linda juga dibuat marah oleh Jennifer. Dia masih belum pernah berjumpa dengan wanita yang tidak tahu malu seperti itu, dan masih juga seorang aktris besar. Benar-benar adalah sebuah lelucon. Dia adalah suamiku, perkataannya adalah perkataanku. Sekarang aku beritahu kamu secara resmi bahwa kerjasama antara perusahaan kami dengan perusahaan kalian berakhir sampai di sini. Linda berkata dengan dingin. Mendengar perkataan Linda, Jennifer dengan langsung panik. Dia tidak menyangka bahwa Linda begitu keras. Ini tidak disangka olehnya. Sebelumnya, sikap Linda selalu sangat baik. Dia selalu berpikir bahwa Linda sangatlah mudah untuk dikomunikasi, dan juga sangatlah peduli padanya. Tidak disangka Linda ibu langsung dan tegas dari yang dia pikirkan. Asisten Maggie juga panik. Hal ini memang mereka yang salah. Semuanya terjadi akibat Jennifer berbicara sembarangan, dan tidak ada hubungannya dengan toko elektronik Tongjia. Bahkan jika ingin sampai ke pengadilan, mereka udah tidak bisa menang. Tetapi sebagai asisten Jennifer, asisten Maggie pasti akan berada di pihak Jennifer. Direktur Linda, hal ini benar-benar adalah sebuah kesalahpahaman. Kamu lihatlah, perkataan asisten Maggie masih belum selesai. Randy Lu langsung memotongnya. Tidak perlu lihat lagi, pergi sana. Kamu, Jennifer tidak menyangka bahwa Randy Lu akan menyuruhnya pergi lagi, dengan segera. Amarahnya bangkit, kalian sangatlah bagus, tunggu saja. Dia mendengus dingin, lalu mengeluarkan ponsel, mengirim sebuah status, yang bermaksud dia sedang mengendorse produk baru toko elektronik Tongjia di toko elektronik Tongjia. Tetapi dia malah ditindas oleh bos toko elektronik Tongjia. Dia ingin meminta sebuah kejelasan kepada toko elektronik Tongjia. Setelah statusnya terkirim, dengan langsung ada banyak orang yang berkomentar. Sepertinya hampir semua dari mereka mengecam toko elektronik Tongha. Lihatlah, ini adalah kekuatan penggemarku. Lihatlah siapa yang akan membeli produk kalian lagi nanti. Siapa yang masih berani menjadi endorser produk kalian. Melihat komentar dari banyak penggemar, Jennifer menunjukkan ponselnya kepada Linda dengan wajah yang bangga dan sombong. Maksudnya itu adalah bertarung denganku, kalian akan menyesalinya. Asisten Maggie menghela nafasnya, lalu berkata, Direktur Linda, jika kalian meminta maaf kepada Jennifer, maka hal ini masih bisa diselamatkan. Wajah Linda terlihat menghina, merasa bahwa kedua wanita ini benar-benar sudah gila. Dia baru saja ingin menyuruh penjaga keamanan mengusir mereka keluar, tetapi malah dihentikan oleh Randy Lu.
Randy Lu maju selangkah ke depan, melihat Jennifer lalu berkata, apakah kamu sangat ingin bermain? Kalau begitu aku akan menemanimu bermain. Dia mengatakan lalu mengeluarkan ponselnya kemudian menelepon Wok. Dengan segera menghubungi sekelompok aktris pertemuan tahunan tahun lalu itu, kemudian meminta mereka datang ke kota Yugoda untuk menjadi endorserku, dan langsung mengirim pesawat khusus untuk menjemput mereka. Benar, malam ini. Setelah menutup telepon Wok, dia menelepon Jessie lagi. Letakkan semua pekerjaan yang ada di tanganmu sekarang. Tidak peduli cara apa yang kamu gunakan. Dengan segera membeli semua pencarian teratas dan mengatakan bahwa Jennifer sang aktris terkenal. Membual, dengan jelas tidak tahu tentang medis dan malah berbicara di depan media bahwa dia pernah garis bawah mempelajari ilmu kedokteran. Drama TV sebelumnya juga adalah peran karakter sebenarnya. Setelah menutup telepon Jessie, Randy Lu menelepon sebuah nomor misterius lagi. Beritahu perusahaan manajemen Suni, menyuruh aktris mereka yang bernama Jennifer untuk meminta maaf kepada bos toko elektronik Tongjia, kalau tidak buatlah perusahaan mereka bangkrut. Randy Lu mengatakan sampai di sini lalu menutup teleponnya. Dia sudah sangat jarang emosi, tetapi Jennifer benar-benar sangat merajalela. Seorang aktris kecil saja juga berani bertindak begitu liar di wilayahnya, bukankah sedang mencari mati? Benar, Randy Lu akan membuatnya mati hari ini. Melihat Randy Lu membuat panggilan satu persatu, pada awalnya, Jennifer sedikit panik, tetapi, sampai akhirnya melihat Randy Lu mengatakan bahwa dia akan membuat perusahaan manajemennya bangkrut dan sejenisnya, dia tidak bisa menahan untuk tertawa. Toko elektronik Tongjia memang sangat kaya, tetapi perusahaan manajemennya lebih kaya daripada toko elektronik Tongjia, dan juga lebih terkenal. Dia sama sekali tidak percaya bahwa sebuah perusahaan kecil dapat melawan perusahaan manajemen mereka. Apakah kamu sudah marah sampai bodoh? Menyuruhku meminta maaf pada kalian. Jennifer menertawakannya. Kamu kira siapa kalian? Masih beraninya membuat perusahaan kami bangkrut. Apakah kamu sudah terlalu banyak meminum anggur palsu? Asisten Magi juga menertawakan. Asisten Magi, sekarang kamu menelepon perusahaan, mengatakan bahwa toko elektronik Tongjia berkata akan membuat perusahaan kita bangkrut, mengatakan bahwa mereka menghina perusahaan kita dengan berbagai cara. Jennifer berkata dengan kejam, seharusnya masalah ini adalah kesalahannya sendiri, tetapi dia tidak menyangka bahwa Randy Lu akan begitu bodoh, kebetulan memberinya sebuah kesempatan untuk melawan. Dia juga bisa mengambil kesempatan ini untuk melawan Randy Lu, dan kemudian mendorong semua kesalahan kepada Randy Lu. Nantinya walaupun sampai ke pengadilan, juga tidak ada hubungan apapun dengannya. Baik, asisten Magi menganggukkan kepala, lalu mengeluarkan telepon dan menelepon perusahaan. Pada saat menelepon, dia bahkan menambahkan bumbu-bumbu lagi, memperbesar masalah ini, lalu melempar semua tanggung jawab kepada Randy Lu. Direktur Linda, manajer kami ingin kamu menjawab telepon. Kemudian asisten Magi memberikan ponselnya kepada Linda, wajahnya penuh dengan kegembiraan di atas penderitaan orang lain. Linda mengambil ponselnya lalu menekan tombol speaker. Mendengar suara seorang wanita di telepon berkata, Direktur Linda, kita sudah tahu hal tentang perusahaan kalian menindas aktris kami, dan adapun tentang kalian berkata ingin membuat perusahaan kami bangkrut, aku akan menganggap tidak mendengarnya. Tetapi hal tentang kalian menindas aktris kami yang bernama Jennifer, mari kita berjumpa di pengadilan saja. Dia selesai berbicara lalu dengan langsung menutup teleponnya. 365. Direktur Linda, walaupun kamu bos perusahaan besar, tetapi kamu membiarkan suamimu berbuat seperti itu, kalian memang pantas menerimanya. Setelah asisten Magi mengambil ponselnya, dia berkata dengan kegembiraan di atas penderitaan orang lain. Sejujurnya, mereka dapat membalik kenyataan juga harus berterima kasih atas tingkah gegabah suaminya Linda. Kalau tidak mereka juga tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan mudah. Randy Lu dan Linda terlalu malas untuk berbicara dengan mereka berdua. Randy Lu duduk di kursi dan merokok sambil menunggu kabar dari sana. Dan Linda menyuruh wanita humas menuangkan secangkir kopi panas untuknya lalu meminumnya dengan perlahan. Karena Randy Lu telah bertindak, maka dia lebih tidak memperdulikannya lagi. Para pertemuan tahunan LKK Technoscience beberapa tahun lalu, Randy Lu hanya mengatakan sebuah kalimat saja. Para aktris dan aktor top datang mendukungnya. Seorang aktris kecil yang berpenggemar banyak itu tidak ada apa-apanya. Melihat Randy Lu dan Linda sama sekali tidak peduli, di
dalam hati Jennifer dan asistennya sangatlah kesal. Sejujurnya, dia sangat ingin melihat Randy Lu dan Linda memohon padanya dengan tak berdaya. Tetapi Randy Lu dan Linda malah menganggap mereka sebagai lelucon. Ini benar-benar merupakan penghinaan bagi mereka. Jennifer tidak bisa menahan amarahnya, mengeluarkan ponselnya dan mengirim status lagi, menyatakan bagaimana toko elektronik Tongjia menindasnya dengan kejam. Begitu statusnya dikirim, dengan langsung membangkitkan kekhawatiran banyak penggemarnya dan kritik yang lebih besar terhadap toko elektronik Tongjia. Tepat di saat ini, orang humas juga melihat status Jennifer. Dia mengerutkan kening, hatinya sedikit khawatir, lalu sambil memegang ponsel berjalan ke hadapan Linda. Raut wajahnya sedikit tidak bagus kemudian meletakkan ponselnya di hadapan Linda. Direktur Linda, kamu lihatlah sebentar. Linda menundukkan kepala dan melihat layar ponsel wanita humas. Itu adalah status yang tadi dikirim oleh Jennifer di sebuah aplikasi. Dalam waktu yang singkat sudah mencapai hampir 200 komentar. Drama TV yang diperankan oleh Jennifer sedang terkenal. Saat ini adalah saat yang paling terkenal. Setiap gerak-geriknya diperhatikan oleh orang-orang. Di dalam komentarnya, semuanya adalah suara mencela toko elektronik Tongjia. Toko elektronik Tongjia yang tak tahu malu, dengan beraninya menindas Jennifer kita, benar-benar sangat jahat. Toko elektronik Tongjia yang rendahan, harus sepenuhnya ditentang. Benar, kita harus sepenuhnya menentang semua produk toko elektronik Tongjia. Ini merupakan akibat beraninya menindas Jennifer kita, toko elektronik Tongjia sampah. Aku berdoa agar kamu bangkrut besok. Semua jenis makian, celaan, layar langsung berganti. Komentar seperti ini bertambah di setiap detik. Dan ada penggemar yang lebih heboh lagi, langsung menyatakan, berkata akan datang ke toko elektronik Tongjia sekarang, dan akan mencari masalah dengan toko elektronik Tongjia, harus mencari sebuah keadilan dari toko elektronik Tongjia. Linda melihat berbagai komentar, lalu menggelengkan kepalanya. Jika Randy Lu tidak bertindak hari ini, dia masih tidak tahu harus melakukan apa. Lagi pula dia belum pernah mengalami hal seperti ini. Juga tidak tahu betapa gilanya kekuatan para penggemar seorang aktris. Tetapi Randy Lu telah bertindak. Dia percaya bahwa Randy Lu pasti bisa menangani semuanya dengan baik. Ini adalah kepercayaannya terhadap Randy Lu. Selain itu, Jennifer hanyalah seorang aktris kecil. Apa yang perlu ditakuti darinya? Melihat komentar di bawah statusnya, wajah Jennifer tersenyum dingin. Toko elektronik Tongjia, kalian tunggulah. Bukankah tadi kalian akan membuat perusahaan kami bangkrut? Aku tidak tahu apakah perusahaan kami akan bangkrut. Aku hanya tahu perusahaan kalian mungkin akan benar-benar bangkrut. Jennifer dengan tatapan menghina melihat Randy Lu dan Linda, kemudian berbalik badan dan berjalan keluar. Hal selanjutnya, biarkan perusahaannya yang menangani. Dia hanya perlu terus-menerus memanfaatkan kekuatan penggemar untuk mengepung toko elektronik Tongjia. Direktur Linda, keadaan sekarang sangat tidak menguntungkan bagi kita. Ketika produk baru diluncurkan akan ditentang oleh sekelompok besar orang, Jennifer dengan sengaja memfitnah seperti ini. Juga akan memberikan peluang kepada perusahaan lain. Jika mereka memanfaatkan kesempatan ini, maka hanya akan membuat keadaan kita menjadi lebih buruk. Melihat Jennifer dan asistennya berjalan keluar dengan bangga, di dalam mata wanita humas penuh dengan kekhawatiran. Tidak apa-apa, Linda menggelengkan kepalanya. Seberapa banyak penggemar yang dimiliki Jennifer, apakah akan sebanyak penggemar aktris top dunia yang akan datang nanti? Di bawah pengaruh jumlah yang sangat besar, itu sama sekali tidak ada apa-apanya. Selain itu, toko elektronik Tongjia juga tidak mungkin memikul fitnahan ini sepanjang waktu. Dia percaya bahwa Randy Lu akan membiarkan Jennifer menerima balasan atas perbuatannya sendiri. Kekuatan perusahaan manajemen di belakang Jennifer sangat kuat, mungkin tidak akan peduli garis bawah dengan toko elektronik Tongjia, tetapi bagaimana dengan seluruh LKK Technoscience? LKK Technoscience adalah perusahaan suaminya. Seberapa kuat LKK Technoscience? Aku percaya bahwa beberapa pengusaha di dalam negeri ataupun luar negeri bahkan para kepala negara juga sudah mengetahuinya. Bagaimana mungkin akan peduli dengan sebuah perusahaan kecil seperti itu? Tenanglah, mereka akan kembali sebentar lagi. Randy Lu berkata dengan datar. Meskipun tahu Randy Lu adalah bos LKK Technoscience, tetapi saat ini humas itu masih sedikit tidak mempercayai perkataan Randy Lu. Lagi pula perkataan Randy Lu tadi benar-benar sudah terlalu besar. Saat ini,
Jennifer, asisten dan lainnya meninggalkan aula resepsi melalui pintu belakang. Pada awalnya, mereka mengira bahwa bisa menghindari para wartawan yang menunggu di luar. Tetapi tidak disangka mata para wartawan itu sangatlah hebat dengan langsung menemukan mereka. Sudah keluar. Ayo pergi tanyakan padanya apa yang terjadi. Ketika para wartawan melihat Jennifer keluar, lengan segera mengelilinginya. Jennifer sedikit tidak senang, tetapi dia tiba-tiba terpikirkan, meminjam pena dari para media untuk memfitnah toko elektronik Tongjia sekali lagi. Wajahnya muncul sebuah senyuman. Jennifer, apakah kamu benar-benar mengetahui tentang medis? Seorang wartawan bertanya dengan terburu-buru. Jennifer tertegun, wajahnya sedikit tidak senang, tetapi dia masih berkata, bukankah pertanyaan ini telah dikatakan sebelumnya? Aku tidak ingin menjawab untuk kedua kalinya. Kalau begitu, Jennifer, jika kamu berjumpa dengan seseorang yang penyakit jantungnya kambuh, kamu akan bagaimana membantu pasien itu? Seorang wartawan mengajukan sebuah pertanyaan yang rumit. Pertanyaan ini langsung menyulitkan Jennifer. Hanya melihat raut wajahnya yang sangat tidak bagus, juga tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu untuk waktu yang lama. Baiklah, hari ini sampai di sini saja. Pertanyaan lainnya diajukan lain kali saja. Jennifer, kita baru saja ditindas oleh toko elektronik Tongjia. Suasana hatinya sangat buruk, mohon kalian membuka jalan. Asisten Magi melihat situasi seperti ini, dengan langsung berkata lalu dengan tegas mendorong para wartawan pergi. Ada seorang reporter berteriak keras di belakang. Keterampilan medis apa? Dan masih memainkan karakter seperti aslinya. Apakah aktris zaman sekarang begitu membual? Kamu mengatakan siapa yang membual? Jika kamu mengatakannya sekali lagi, aku akan menuntutmu pencemaran nama baik. Jennifer dengan segera berhenti. Jika wartawan ini melaporkan keluar maka bukankah citranya akan menjadi buruk? Kamu lihatlah sendiri, semua pencarian teratas adalah kebohongan membualmu. Ada seorang wartawan berkata dengan gembira di atas penderitaan orang lain. Jennifer mengerutkan keningnya, lalu mengeluarkan ponselnya. Begitu dia masuk ke dalam situs, ada lebih dari 10 pencarian teratas. Semua topiknya adalah menyalahkan dia berbicara omong kosong, membual. Raut wajah Jennifer berubah, seluruh badannya merasa seperti langit dan tanah berputar. Itu adalah toko elektronik Tongjia, pasti mereka yang sedang mencemari nama baikku. Aku akan mencari masalah dengan mereka. Dia tiba-tiba teringat perkataan Randy Lu di telepon sebelumnya. Seluruh tubuhnya tampak seperti orang gila, lalu bergegas kembali ke aula resepsi lagi. Asisten Magi tidak tahu apa yang sedang terjadi. Juga tidak sempat untuk melihat di internet. Melihat situasi ini, harus pergi mengejar Jennifer. Terlebih dahulu, tampaknya situasinya menjadi semakin memburuk. 366. Direktur Linda, kalian dengan sengaja mencemari nama baikku. Kalian harus memberiku sebuah penjelasan atas masalah ini. Jennifer sangatlah marah. Seluruh pencarian teratas adalah berita tentang menyalahkannya. Ini adalah dengan sengaja mencemarinya. Meskipun ini adalah kenyataan, dia memang tidak mengetahui apapun tentang medis, sebelumnya juga hanyalah membual. Tetapi itu adalah urusan pribadinya. Dia merasa Randy Lu begitu mencemarinya adalah dengan sengaja ditujukan padanya. Jika hal ini tidak diurus dengan baik, maka habislah seluruh citra baiknya. Begitu citranya hancur, maka popularitasnya akan menurun secara bertahap, bahkan akan diblokir di seluruh kawasan hiburan. Sengaja mencemari nama baikmu. Linda mengerutkan kening, lalu sedikit kebingungan melihat Jennifer. Dan, dia tidak ingat apa yang telah dia lakukan padanya. Direktur Linda, kamu lihat sendiri, bukankah ini perbuatan kalian? Jennifer dengan marah menyerahkan ponselnya kepada Linda. Aku ingat jelas bahwa sebelumnya suamimu mengatakan akan membeli seluruh pencarian teratas di telepon. Dengan sengaja mencemariku. Kita semua mendengarnya dengan jelas, kalian tidak akan bisa lari dari masalah ini. Jennifer bersenandung berat, mengapa kita harus melarikan diri? Randy Lu memandang Jennifer dengan hinaan. Aku dengan sengaja melakukan ini, karena kamu sudah terlalu merajalela. Dengan beraninya arogan di wilayahku, emangnya siapa kamu? Benar, hari ini aku akan sepenuhnya menghancurkanmu. Apakah kamu mengira kamu memiliki sedikit uang maka sudah hebat? Tunggulah surat pengadilan dari perusahaan kami.
Jennifer bersenandung berat, menunggu perusahaan kalian masih memiliki kesempatan untuk bertahan baru dibicarakan lagi. Jika aku tidak salah menduganya, dalam beberapa menit ini, bosmu seharusnya akan meneleponmu. Randy berkata dengan menghina. Jennifer baru ingin mengatakan sesuatu. Teleponnya berdering. Linda mengembalikan ponselnya. Dia mengambilnya lalu melihat itu adalah telepon dari manajer perusahaannya. Hati Jennifer memiliki firasat buruk. Apakah orang ini benar-benar telah mengancam perusahaan? Kak Emily. Jennifer memanggil dengan hati-hati. Saat ini dia juga tidak tahu situasinya. Jika benar seperti yang dikatakan oleh Randy Lu, maka tamatlah riwayatnya. Jennifer, apakah kamu sudah gila? Bahkan bos LKK Technoscience juga berani menyinggungnya. Apakah kamu ingin seluruh perusahaan kita bangkrut? Jennifer baru saja membuka mulutnya. Dia dengan langsung memarahinya dengan kejam. Haha, Kak Emily, apa yang sedang kamu katakan? Aku tidak menyinggung bos LKK Technoscience. Aku bahkan tidak tahu siapa dia. Jennifer berkata lalu melihat Randy Lu dengan kaget. Hatinya mulai curiga dengan identitas Randy Lu. Bahkan jika dia bodoh, juga dapat menebaknya bahwa Randy Lu seharusnya adalah bos LKK Technoscience. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan yang begitu besar? Mengatakan dengan segera membeli semua pencarian teratas, dalam beberapa menit saja seluruh pencarian teratas telah dibeli olehnya. Mengatakan akan membuat perusahaannya bangkrut, dalam waktu kurang dari 10 menit, perusahaannya langsung menelepon menyalahkan dia bahwa dia menyinggung orang yang tidak seharusnya dia singgung. Dengan begini, pemuda rendah diri di depan matanya ini, pastinya adalah bos dari LKK Technoscience. Apa yang kukatakan? Apakah kamu tuli? Aku berkata kamu menyinggung bos LKK Technoscience, dia akan membuat perusahaan kita bangkrut. Sekarang satu-satunya cara adalah kamu dengan segera meminta maaf kepada mereka. Kalau tidak kamu dan seluruh perusahaan akan hancur. Apakah kamu mengerti? Sisi lain memarahi dengan keras. Hati Jennifer sangat terkejut. Dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Tetapi dia adalah aktris yang terkenal, yang memiliki penggemar begitu banyak. Bagaimana mungkin dia akan berlutut untuk meminta maaf? Jika hari ini dia berlutut untuk meminta maaf, maka jalan ke dunia hiburan di masa depan juga akan hancur. Terutama pada saat ini, dia melihat banyak wartawan yang memaksa masuk dari luar. Raut wajahnya sangatlah buruk, dia merasa bahwa semua ini diatur oleh Randy Lu. Benar, para wartawan ini adalah diberitahu Randy Lu untuk datang. Dia masih belum pernah melihat aktris yang begitu arogan, terutama masih di wilayahnya sendiri. Meskipun menghancurkan jalan Jennifer di dunia hiburan seperti menginjak mati seekor semut, tetapi Jennifer benar-benar membuatnya marah. Apakah kamu masih belum meminta maaf? Apakah kamu masih belum dimaafkan oleh bos LKK Technoscience? Apakah kamu tahu bahwa hanya dalam waktu 2 menit, saham perusahaan kita telah turun 20%, dan perubahannya semakin lama semakin membesar. Yang paling penting adalah akun perusahaan telah diretas oleh hacker. Dana 1 triliun telah dipindahkan oleh orang lain dalam sekejap. Sekarang, dengan segera meminta bos Randy berhenti, kalau tidak tamatlah perusahaan kita. Apakah kamu mendengarnya? Apakah kamu percaya bahwa kami akan memblokirmu dengan segera? Mendengar marahan dari pihak lain, hati Jennifer menjadi sangat kacau. Satu sisi adalah perusahaan manajemennya, satu sisi lagi adalah orang yang dibencinya. Dan juga masih harus berlutut kepada orang yang dibenci ini. Yang paling kejam adalah, dia masih memanggil sekelompok wartawan. Jika dia berlutut, maka nantinya dia juga tetap sama, tidak memiliki kesempatan untuk bangkit lagi. Jennifer, tidak bagus. Sekarang seluruh dunia hiburan mengatakan tentang kepribadianmu bermasalah. Para sutradara terkenal telah mengeluarkan status mengatakan bahwa tidak akan pernah menggunakanmu lagi. Sutradara yang sebelumnya juga mengatakan bahwa dia telah buta sebelumnya, bahkan bisa menggunakan orang yang berkualitas rendah sepertimu. Pada saat ini, asisten Magi terburu-buru berlari kemari dengan memegang ponselnya, dan menghadapkan layar ponsel ke hadapan Jennifer. Jennifer hanya melihat status beberapa sutradara yang terkenal, dan seluruh tubuhnya hampir pingsan. Ini benar-benar akan memblokirnya. Jennifer melihat sampai di sini, mana mungkin akan memperdulikan martabatnya. Dengan tergesa-gesa berlari ke hadapan Randy, kemudian langsung berlutut. Direktur Randy, maaf, aku sudah salah. Dan juga masih meminta tolong Anda untuk berhati besar, jangan mempermasalahkannya denganku. Jennifer sudah ketakutan, dia benar-benar ketakutan.
Sebelumnya dia begitu arogan, bahkan Linda yang merupakan bos dari toko elektronik Tongjia pun tidak dihargainya, karena dia merasa bahwa perusahaannya lebih kuat daripada toko elektronik Tongjia, dan dia merupakan orang yang dibanggakan di perusahaan, merupakan pohon uang perusahaannya. Perusahaan pasti akan melawan toko elektronik Tongjia untuknya. Tetapi di hadapan LKK Technoscience, perusahaan mereka hanyalah sebuah sampah. Sebelumnya dia tahu bahwa LKK Technoscience sangatlah kuat, tetapi itu hanyalah spekulasi. Hari ini akhirnya melihat tindakan bos LKK Technoscience secara langsung. Dia baru mengerti tentang apa yang disebut dengan mengandalkan kekuasaan, apa yang disebut dengan mengendalikan alam dengan kekuatan. Dia hanya perlu sebuah panggilan telepon sudah dapat membuat dia yang merupakan aktris berpenggemar banyak jatuh langsung dari langit dalam sekejap. Hanya perlu sebuah panggilan telepon sudah dapat membuat perusahaannya kehilangan semuanya. Berhati besar, Randy Lu melihat Jennifer dengan menghina, tanpa belas kasihan sama sekali. Karena aku telah bertindak, maka tidak ada kemungkinan untuk berhenti. Penjaga keamanan, bawa dia pergi. Begitu perkataannya diucapkan, dengan langsung beberapa penjaga keamanan bergegas masuk, lalu menyeret Jennifer keluar. Asisten Magi baru tersadarkan sekarang. Tamatlah Jennifer, tamatlah pencetak uangnya. Jangan sentuh aku akan keluar sendiri. Melihat kedua penjaga keamanan mendatanginya, dia bergegas berjalan ke arah pintu. Randy Lu bangkit lalu melihat sekelompok wartawan itu, kemudian memberi isyarat kepada troll untuk membagikan amplop kepada mereka. Setelah masalah ini ditambahkan bumbu oleh para media, maka Jennifer tidak memiliki kesempatan untuk bangkit kembali lagi. 367. Masalah Jennifer sudah berakhir sampai di sini. Randy Lu tidak terlalu memperhatikannya lagi. Hari itu sekitar lewat jam 7 malam, ada 5-6 aktris top datang ke toko elektronik Tongjia, dan secara pribadi menjadi endorser produk baru toko elektronik Tongjia. Jennifer dan asisten Magi menunggu di luar toko elektronik Tongjia untuk meminta belas kasihan dari Linda. Melihat begitu banyak aktris top yang datang ke toko elektronik Tongjia untuk menjadi endorser, hatinya sangatlah menyesal. Pertama, biaya endorser yang dibayar oleh toko elektronik Tongjia lebih tinggi daripada perusahaan lainnya. Kedua, dia tahu bahwa bos toko elektronik Tongjia adalah istri dari bos LKK Technoscience. Kehilangan pekerjaan ini, kerugiannya semakin besar. Tetapi sekarang tidak berguna lagi memikirkan semua ini. Dia sekarang hanya ingin memohon Linda, memohonnya untuk membujuk Randy Lu, menyuruh. Randy Lu berhati besar, kalau tidak dia tidak memiliki kesempatan untuk bangkit kembali lagi. Ketika para sutradara terkenal keluar untuk memblokirnya, ditambah lagi dengan pencarian teratas yang menyalahkannya, citranya sudah hancur, berkeping-keping. Sekarang ada banyak penggemar yang bertanya padanya apa yang sedang terjadi, mengapa bisa seperti ini. Tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun sama sekali. Karena dia tidak tahu apapun tentang keterampilan medis. Jika seseorang hanya bertanya dengan asal, maka kebohongannya akan terbongkar. Keesokan harinya, begitu Randy Lu tiba di perusahaan teknologi, Jessie langsung datang ke kantornya. Kantor Randy Lu disiapkan untuknya secara mendadak. Biasanya dia tidak akan bekerja di dalam kantor. Dia datang ke perusahaan teknologi, menghabiskan sebagian besar waktunya mengobrol dengan Kaiser tentang hal teknologi. Terhadap teknologi tinggi ini, Randy Lu sangatlah tertarik, ditambah lagi kemampuan belajarnya sangat kuat. Dia telah belajar banyak tentang teknologi maju beberapa hari ini. Tentu saja, dia mempelajari teknologi maju ini. Hanyalah minat sesaat, tetapi melihat bakat belajarnya Randy Lu, Kaiser yang merupakan seorang ilmuwan hebat juga sangat mengaguminya di dalam hati. Tetapi hari ini Randy Lu datang ke kantor, adalah memiliki masalah untuk ditanyakan kepada Jessie. Sebelumnya dia menyuruh Jessie menghubungi hubungan di offshore, karena selanjutnya dia akan menginvestasikan 20 triliun kepada perusahaan pengolahan rare earth offshore. Offshore adalah kota metropolis internasional, dan rare earth alias logam tanah jarang yang merupakan bahan internasional. Tidak peduli apakah itu mengekspor baha atau mengimpor mineral utama timah, membutuhkan transportasi laut dan darat yang efisien baru bisa. Kota Yudoda jauh di pedalaman. Transportasi laut hanya bisa menyusuri sungai Yangtze. Batasannya sudah terlalu besar. Tetapi offshore berbeda. Transportasi laut maupun darat tidak dapat dibandingkan dengan kota Yudoda.
Tuan Muda, karena polisi offshore masih mencurigai bahwa kematian Felixia dan Wisnu ada hubungannya denganmu. Jadi sekarang kami masih sedang menangani masalah ini. Selama selesai menangani masalah ini, kami baru dapat melakukan negosiasi lainnya. Jesse datang ke hadapan Rendilu lalu berkata. Rendilu mengerutkan keningnya. Felixia dan Wisnu dibunuh oleh orang yang disuruh oleh Lani. Sama sekali tidak ada hubungan dengannya. Saat itu di Hotel Windoda, dia sudah memberitahu mereka dengan sangat jelas Peter dan Sally bukan dibunuh olehnya, Lani yang membunuhnya, dan juga memberikan kesempatan kepada Felixia dan Wisnu, membiarkan mereka kembali ke offshore. Hanya saja saat itu dia tidak menyangka bahwa begitu Felixia dan Wisnu tiba di bandara, langsung dibunuh oleh orangnya Lani. Tetapi pada saat ini, Lani TA menyerahkan diri kepadanya, sedang menjadikan pasukan elit Asuro sebagai pelatihan pembunuhan khusus organisasinya. Garis bawah dia tentu saja tidak akan memikirkan tentang Lani. Itu hanya bisa membiarkan polisi offshore melakukan penyelidikan dengan cara mereka sendiri. Paling tidak dia hanya mendirikan perusahaan Rare Earth ke zona khusus lainnya, ke kota Sanria. Kota Sanria juga merupakan kota metropolis internasional, tidak peduli apakah transportasi laut atau darat, ataupun tingkat nasionalisasi, juga tidak perlu permintaan izin dari offshore. Offshore tidak ingin dia pergi berinvestasi, maka dia tidak akan pergi. Baiklah, kamu pergi mengurusnya terlebih dahulu. Rendilu menganggukkan kepala, masalah ini bisa ditunda selama beberapa hari. Dia mengobrol sebentar dengan Wolf lalu pergi ke Stadion Swai. Hari ini, Swai akan bertempur dengan tim offshore. Dia harus pergi ke stadion untuk memberi semangat para pemain. Tim offshore sekarang menempati peringkat kedua di China. Hanya berbeda 3 poin dari tim Duki yang menempati peringkat pertama. Ini hanya memerlukan satu pertandingan saja. Jadi hari ini tim offshore harus mendapatkan 3 poin dari tim Swai. Dan Rendilu baru saja membeli tim Swai, tentu saja berharap tim sendiri bisa membuat awal yang baik. Mungkin karena baru dibeli oleh bos baru, juga mungkin karena bonus yang dikatakan Rendilu kemarin membuat semua orang bersemangat. Latihan tahap pra-pertandingan hari ini, semua pemain tampil dengan baik. Ini juga membuat Rendilu yang menyaksikan latihan di tempat duduk penonton merasa lega. Jika dia sudah memberikan hadiah yang begitu besar dan tim masih juga tidak kompak, maka itu sangatlah memalukan. Setelah para pemain selesai latihan, Rendilu mengadakan pertemuan kecil kepada semua orang, menyemangati semua orang sekali lagi. Kemudian setelah berfoto bersama semua orang, dia meninggalkan stadion. Masih ada 3 jam lebih sebelum pertandingan dimulai. Sekarang dia berada di sini juga tidak ada gunanya. Sebelum pergi, pemimpin tim sepak bola memberitahunya bahwa semua tiket hari ini terjual habis, bahkan semua tiket ruangan pribadi juga terjual habis. Mereka baru membeli semuanya hari ini. Ini adalah sebuah hal yang baik, tidak peduli apakah pertandingan menang atau kalah. Setidaknya setelah membeli tim, semua kursi terisi penuh. Direktur Randy, direktur dari tim offshore juga telah datang. Sesuai dengan peraturan, kita harus mengundang mereka makan. Apakah kamu memiliki waktu luang? Tanya pemimpin tim alias Lai. Kamu pergi menemaninya makan saja, aku akan datang lebih telat. Rendilu menggelengkan kepalanya. Meskipun dia membeli tim sepak bola, tetapi tidak akan mengurus tim sepanjang waktu. Nantinya dia akan menyerahkannya ke manajer profesional. Baik, Lai menganggukkan kepala, lalu memandangi Rendilu meninggalkan stadion. Rendilu pergi ke kamar dagang dan industri. Sulan Chen saat ini masih berada di kamar dagang dan industri untuk mengurus masalah fondasi sepak bola. Rendilu sekalian pergi mengobrol dengannya. Apakah kamu bisa membantuku satu hal? Rendilu bertanya, melihat ke arah Sulan Chen. Mata Sulan Chen menyinar. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Rendilu membuka mulut meminta orang lain membantunya. Katakan saja. Sulan Chen menganggukkan kepala. Dia yang sekarang, tubuhnya sudah sedikit kehilangan aura gadis cilik. Sebaliknya, dia yang mengenakan pakaian kerja, semakin menjadi lebih dewasa. Bantu aku cari seorang manajer profesional di Eropa, aku ingin menyerahkan tim sepak bola kepadanya. Rendilu tahu bahwa sekarang sepak bola paling populer masih di Eropa, jadi dia ingin mencari manajer profesional hebat dari Eropa, pasti lebih bagus daripada dia yang mengurusnya sendiri. Kebetulan sekarang Suyan Chen yang mengendalikan fondasi sepak bola, dan harus berhubungan baik dengan banyak pemain besar. Di dunia sepak bola, pasti dia memiliki cara untuk membantunya.
Baik, besok aku akan pergi ke kota Jingrang untuk membantumu mencari informasi. Berapa harga yang kamu inginkan? Sulan Chen menganggukkan kepala lalu bertanya. Gaji bukanlah sebuah masalah. Selama dia memiliki kemampuan untuk membawa tim dengan baik, dia boleh mengatakan berapa harga yang diinginkan. Kata Randy Lu, yang dia inginkan adalah kemenangan tim. Tim boleh tidak menghasilkan uang, tetapi harus menang. Selain itu, dia tidak kekurangan uang ini. Baik, ini seharusnya tidak ada masalah. Sulan Chen menganggukkan kepala, lalu tersenyum dan berkata, pertandingan bola akan segera dimulai. Ayo pergi makan malam, kebetulan sudah waktunya. Setidaknya hari ini kamu perlu mentraktirku makan, bukankah begitu? Sama sekali tidak ada masalah. Randy Lu tersenyum. Sebelumnya dia selalu menolak Sulan Chen. Hari ini benar-benar tidak boleh menolaknya lagi. 368. Pertandingan utama tim Shuai hari ini dipenuhi dengan penonton. Hal ini sangat jarang dijumpai. Hari ini adalah pertandingan pertama dari tim Shuai setelah diambil alih oleh LKK Techno Science. Totalnya mencapai jutaan penonton yang datang untuk melihat pertandingan ini, menjadi saksi hidup kembalinya tim Shuai. Walaupun hari ini lawan mereka adalah tim Offshore yang sebelumnya mendapatkan posisi kedua dalam liga turnamen, namun semua orang memiliki harapan yang tinggi terhadap tim Shuai. Karena sistem penghargaan mencapai jutaan yang baru saja Randy terapkan kemarin, mengakibatkan semua orang melihat sebuah harapan. Inilah yang disebut di balik penghargaan yang besar maka akan ada pemberani. Di hadapan penghargaan yang begitu besar, jika anggota tim Shuai masih tidak berusaha maksimal, maka mereka benar-benar tidak profesional. Melihat Randy berjalan ke arah daerah ruang pribadi, semua anggota Kamar Dagang dan Industri menyapanya satu persatu. Gunawan dan Dewi juga datang secara pribadi. Randy tahu bahwa mereka berdua tidak tertarik dengan sepak bola. Sangat jelas bahwa mereka datang untuk melihat pertandingan sepak bola hari ini pasti hanya karena menghormati Randy. Bos Randy, tidak menyangka bahwa kamu juga masuk ke dalam industri sepak bola. Pada saat ini, ada seorang pria parubaya yang mendekati mereka. Pria parubaya itu lumayan menonjol. Dia mengenakan jas mengulurkan tangannya kepada Randy dengan ekspresi wajah yang sangat ramah. Dia adalah bos dari tim Offshore, namanya Rin Wu, kata manajer lain yang ada di samping Randy. Malam ini Randy mewakili tim sepak bola untuk makan bersama dengan Rin Wu. Rin Wu melihat Randy tidak pergi, langsung menolak untuk makan bersamanya, membuat Rin Wu merasa sangat malu. Namun Randy mengetahui bahwa dirinya dan Rin Wu tidak berada pada level yang sama. Walaupun dirugikan, juga hanya bisa menyimpannya dalam hati. Hanya berharap malam ini tim Shuai bisa mengalahkan tim Offshore. Halo bos Rin Wu. Melihat Rin Wu yang tersenyum, Randy juga menjabat tangannya sambil tersenyum. Halo, aku datang ke sini khusus untuk menghampiri bos Randy. Tidak menyangka bos Randy sangat sibuk. Namun untungnya bos Randy masih bersedia untuk datang melihat pertandingan. Silahkan bos Randy, kata Ringo sambil tersenyum kecil. Randy menaikkan alisnya, merasa bahwa ada maksud lain di balik perkataan orang ini. Namun dia juga tidak memperdulikannya, memberi tanda kepada Gunawan, Dewi dan yang lain untuk duduk, kemudian berjalan sampai di ruang pribadi khusus untuk kedua pihak bos tim sepak bola. Beberapa saat setelah mereka duduk di tempat pertandingan dimulai, melihat anggota tim sepak bolanya terus merebut bola dari tim Shuai, dan dengan sangat cepat mengepung tim lawan. Jangan katakan seberapa senangnya Rin Wu. Dia terus-terusan bersorak di samping Randy. Randy menolehkan kepala melihat Rin Wu, kemudian lanjut melihat pertandingan seperti biasa. Hanya saja walaupun anggota tim Shuai sudah berusaha sekuat tenaga, namun taktik mereka masih ada sedikit masalah. Tidak bisa melewati bagian tengah lapangan, dikepung terus oleh tim Offshore. Randy menghela nafas dalam hati. Perbandingan kemampuan mereka sangatlah jauh. Dalam hatinya sudah ada sebuah rencana. Setelah musim pertandingan ini berakhir, dia akan merekrut beberapa anggota luar yang berkemampuan tinggi ke dalam tim. Tim Shuai juga memiliki seorang anggota luar, namun kemampuannya tidaklah bagus. Setelah bertanding selama 20 menitan, bahkan satu gol pun tidak ada, Randy melihat mereka seperti sedang tidur sambil berjalan. Akhirnya, ketika pertandingan sudah berlangsung selama 30 menit, tim Offshore akhirnya memasukkan satu bola ke dalam gawang. Seluruh anggota tim Offshore bersorak. Ringo juga berdiri sambil memberikan tepuk tangan. Randy juga menepuk tangannya sebagai formalitas.
dan seluruh anggota tim Tim Suai hanya diam saja. Bos Randy, sepak bola ini tidak seperti industri lainnya. Banyak orang yang membuahkan hasil yang sangat bagus di industri lain. Namun ketika tiba dalam industri sepak bola, maka menjadi pecundang. Setelah bersorak, Lim Ho kembali duduk menolehkan kepala melihat Randy sambil tersenyum senang. Sejujurnya, biasanya dia sangat jarang pergi keluar bersama dengan anggota tim. Namun karena Randy telah mengambil alih tim Suai, maka dia sengaja datang ke kota Nigoda. Awalnya dia berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati Randy. Bagaimanapun Randy termasuk tokoh yang sangat hebat dalam negeri ini. Dari berbagai aspek dia melampaui beberapa pengusaha kecil di belakangnya. Tidak disangka, Randy bahkan tidak bersedia menemani Lim Ho makan. Lim Ho merasa dihina. Maka dari itu, ketika manajer Lai dari tim Suai pergi menemani dia segera mengusir Lai. Sebenarnya Randy tidak berencana untuk mengurus tim sepak bola sendiri. Maka dari itu dia tidak bersedia untuk makan bersama Lim Ho, bukan karena memandang rendah Lim Ho. Benarkah? Mendengar perkataan direktur ini membuat saya menjadi tertarik. Kata Randy datar, ya, kalau begitu aku memberi selamat kepada bos Randy terlebih dahulu. Semoga tim Suai kamu sukses dalam mempertahankan level. Kata Lim Ho sambil tersenyum. Petik 1. Maksud dari perkataannya ini yaitu dalam musim pertandingan berikutnya, tim Suai akan diturunkan dari Liga Super ke Liga level pemula. Walaupun kamu memiliki kemampuan yang hebat, Juk hanya bisa bermain di Liga level kedua. Dipandang rendah oleh Lim Ho, Randy hanya tersenyum kecil, tidak mengatakan apapun, juga tidak membantah. Penampilan dari tim Suai hari ini memang membuat dia tidak bisa membantah perkataan Lim Ho. Jika pertandingan hari ini kalah, maka sisa 4 pertandingan lainnya harus menang semua baru bisa mempertahankan level yang sekarang. Jika tidak maka mereka harus turun level. Pertandingan berlanjut, namun setelah gawang, tim Suai sudah dimasuki 1 bola. Mereka tidak lagi memiliki semangat melakukan pertahanan seperti seekor kura-kura yang bersembunyi dalam cangkang. Satu persatu dari mereka seperti belum makan. Akhirnya, sebelum babak pertama berakhir, pemain tengah dari tim Offshore memberi tendangan jauh yang memasukkan 1 bola lagi ke dalam gawang tim Suai. Melihat Lim Ho yang bertepuk tangan dengan semangat di samping, ekspresi wajah Randy berubah lelap. Randy berdiri, dengan ekspresi wajah yang sangat buruk berjalan sendirian ke arah ruang ganti tim sepak bola. Melihat Randy yang pergi, manajer Lai hanya mengikutinya. Ketika tiba di ruang ganti, Randy berdiri di depan pintu. Lai melihat ekspresi wajah Randy yang buruk, juga berdiri di samping, tidak berani bersuara. Beberapa menit kemudian, satu persatu anggota tim sepak bola kembali ke ruang ganti. Ekspresi mereka semua seperti balon yang kempes. Namun ketika melihat Randy, dari dalam hati mereka merasa sedikit panik. Dalam babak pertama pihak lawan sudah mencetak 2 gol, dan lawan mereka adalah tim Offshore yang berada dalam peringkat kedua. Mereka bahkan tidak memiliki sedikit pun kesempatan untuk membalikkan keadaan. Sangat bias bahwa Randy datang ke ruang ganti karena sangat tidak puas dengan performa mereka dalam babak ini. Bos Randy, Bos Randy. Satu persatu anggota tim sepak bola menyapa Randy dengan hati-hati. Randy menganggukkan kepala, hingga kedatangan pelatih utama. Ketika pelatih utama melihat Randy, ekspresi wajahnya berubah sedikit panik. Demi kemenangan anggota tim sepak bola, Randy sudah mengeluarkan banyak uang untuk penghargaan. Dia bahkan datang melihat pertandingan secara pribadi untuk menyemangati semua pemain. Tidak disangka baru 1 babak, pihak lawan sudah mencetak 2 gol. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Dia benar-benar tidak memiliki wajah untuk bertemu dengan Randy. Masuk dulu, kata manajer Lai sambil mengerutkan kening. Performa para anggota tim sepak bola hari ini juga berada di luar perkiraannya, juga membuat dia merasa tidak senang. Walaupun performa para anggota tim hari ini tidak ada hubungannya dengan dia, Randy juga tidak akan menyalahkannya. Namun performa pertandingan pertama dari tim sepak bola yang diambil alih oleh Randy sudah membuahkan hasil seperti ini. Dia juga merasa agak tidak berani untuk berhadapan dengan Randy. Petik 1. Ketika seluruh anggota tim beristirahat, mereka semua tidak berani bertatapan langsung dengan Randy. Randy melihat semua orang sejenak kemudian membuka mulut. Halo guys, selamat datang di Kisah Cinta Channel. Jangan lupa like dan subscribe ya.